Selamat siang untuk kita semua. Kami akan presentasikan hasil kerja paper kelompok kami dengan judul Penerapan Algoritma Branch and Bound dalam menentukan jalur terpendek pencarian rute terpendek hotel yang ada di Kota Kupang dengan paper acuan sebagai berikut. Penerapan algoritma Branch and Bound dalam menentukan jalur terpendek untuk melakukan pencarian penginapan dan hotel di Kota Kendari. Baik, kita akan memulai presentasi paper kami dengan judul Penerapan Algoritma Branch and Bound dalam menentukan jalur terpendek pencarian rute terpendek hotel yang ada di Kota Kupang. Ya, yang pertama abstrak dalam upaya untuk meningkatkan mobilitas perekonomian dan efisien, penting untuk melihat algoritma pencarian rute terpendek yang sesuai untuk jaringan transportasi publik. Dalam penelitian ini, kami melakukan studi perbandingan tentang berbagai algoritma pencarian rute terpendek yang digunakan untuk mencari hotel-hotel yang ada di Kota Kupang. Kami menganalisis masalah yang dihadapi dalam mencari rute terpendek pada hotel-hotel di Kota Kupang, menawarkan solusi dengan menerapkan algoritma-algoritma yang tepat dan mengevaluasi kinerja mereka melalui simulasi. Yang berikutnya, pendahuluan dengan semakin berkembangnya teknologi, banyak masalah yang dapat diselesaikan misalnya dalam kasus pencarian rute terpendek untuk mencari suatu tempat. Terpendek untuk mencari suatu tempat efisiensi seseorang dapat mencari tempat tujuannya hanya dengan menentukan titik awal dan akan mendapatkan jalur terpendek menuju tempat yang akan dituju. Algoritma sangat dibutuhkan dalam pencarian rute terpendek dan algoritma yang digunakan yaitu algoritma branch and bound. Oke, baik. Setelah dari pendahuluan, kita langsung ke metode penelitian. Di sini ada algoritma, kami menggunakan algoritma branch and bound. Algoritma branch and bound adalah metode optimisasi yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk mencari rute terpendek dalam jaringan jalan. Dalam konteks penerapan rute terpendek, hotel-hotel di Kota Kupang, algoritma ini bekerja dengan mengeksplorasi berbagai rute yang mungkin dari satu hotel ke hotel lainnya, sehingga sekaligus mempersempit ruang pencarian untuk menemukan rute optimal berdasarkan jarak atau waktu tempuh. Berikut penjelasan langkah demi langkah bagaimana algoritma branch and bound digunakan dalam penerapan rute terpendek hotel-hotel di Kupang. Yang pertama adalah representasi jaringan. Jaringan jalan di Kota Kupang diwakili sebagai graf di mana setiap node atau simpul mewakili hotel-hotel dan tempat-tempat penting lainnya. Yang kedua, node awal dan tujuan. Tentukan node awal hotel asal dan node tujuan hotel akhir untuk mencari rute terpendek. Yang ketiga, branching atau pencabangan. Algoritma dimulai dari node awal atau hotel awal dan mengeksplorasi semua cabang atau jalur yang mungkin ke hotel lain. Pada setiap hotel yang dikunjungi, algoritma melanjutkan penjelajahan ke hotel-hotel berikutnya yang belum dieksplorasi. Yang keempat, bound atau pembatasan. Algoritma menghitung batasan berupa jarak atau waktu tempuh minimal yang mungkin dicapai dari hotel awal ke hotel tujuan. Jika rute yang dieksplorasi melebihi batasan ini, algoritma akan menghentikan penjelajahan pada jalur tersebut untuk menghindari eksplorasi yang tidak efisien. Yang kelima, pencarian berulang. Algoritma terus mengeksplorasi berbagai cabang dan mencari rute alternatif hingga mencapai hotel tujuan. Pada setiap hotel yang dikunjungi, algoritma menghitung jarak atau waktu tempuh
yang membandingkannya dengan batasan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang keenam, pemilihan rute terbaik. Setelah seluruh jaringan jalan dieksplorasi, algoritma akan memilih rute terpendek yang ditentukan berdasarkan jarak dan waktu. Dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Gambar pertama adalah 10 hotel yang akan dikunjungi. Ini adalah gambar grafnya, ini adalah gambar petanya, keterangan, terus gambar 2, gambar menggunakan Google Maps. Lalu kita menghitung jarak antar node dan mencari rute terpendek melalui semua titik. Di sini kita mempunyai 15 rute dengan jaraknya masing-masing. Dan kita mendapatkan, jadi rute terpendek adalah rute AHI FGHJB dengan panjang lintasan 11,25 km. Setelah itu ada kesimpulan. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi, yang kedua adalah pengalaman pengguna yang lebih baik, yang ketiga pengurangan kemacetan, yang keempat dukungan keterlanjutan, yang kelima potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Adapun syarat, salah satu syarat dapat mendapatkan titik awal berupa lokasi sesuai tempat di mana pengguna berada. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini adalah beberapa jurnal atau beberapa paper yang menjadi review dari kami untuk menciptakan satu paper baru. Demikian presentasi paper kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.